Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fani Al-Farabi, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, Prodi Bahasa dan Sastra Arab. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang fikih lughah ataupun ilmu lughah, baik dari secara definisi ataupun yang lain. Langsung saja, pembahasan yang pertama yaitu apa fikih lughah secara definisi. Fikih lughah adalah sebuah kajian bahasa, baik itu bahasa Arab atau Indonesia atau bahasa yang lain, yang mana di dalamnya meliputi sejarah, kemunculan, dan perkembangan bahasa itu sendiri. Kemudian perbedaan antara fikih lughah dan ilmu lughah yaitu fikih lughah menjelaskan tentang fenomena-fenomena bahasa Arab itu sendiri. Kemudian ilmu lughah yaitu menjelaskan tentang substansi bahasa itu sendiri, baik dari segi nahwu, shorof, balaghah atau yang lain. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu persamaan fikih lughah dan ilmu lughah. Persamaan antara fikih lughah dan ilmu lughah, keduanya sama-sama mengkaji bahasa dan maknanya. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu objek kajian fikih lughah terbagi menjadi 3. Yang pertama, hubungan antara kata dengan kata. Yang kedua, hubungan antara kata dengan makna. Dan yang ketiga yaitu hubungan antara kata dan penggunaannya. Oke. Maksud dari hubungan antara kata dan penggunaan yaitu ketika katanya sama akan tetapi dari segi makna beda. Seperti halnya istaiqadha dan istafaqo sama-sama memiliki arti bangun, akan tetapi dari segi penggunaan istaiqadha dan istafaqo itu beda. Kemudian sejarah fikih lughah terbagi menjadi 3 fase. Yang pertama yaitu marhalatul adam, yang mana ketika masa itu masih belum ada fikih lughah. Sedangkan fase yang kedua yaitu marhalatul intizaj, yang mana fikih lughah itu sudah muncul akan tetapi tercampur dengan kajian-kajian yang lain. Kemudian fase yang ketiga yaitu marhalatul istiqlal, yang mana fikih lughah sudah menjadi kajian itu sendiri. Oleh karena itu, pada zaman itu sudah ada referensi atau buku-buku khusus yang menjelaskan tentang fikih lughah itu sendiri. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang i'rab dan gharib. Definisi i'rab secara bahasa merupakan bentuk masdar dari kata a'raba, yang berarti menjelaskan atau menerangkan. Pengertian i'rab menurut istilah yakni efek yang tampak atau tidak tampak pada akhir kata yang ditimbulkan oleh amil. Yang dimaksud dengan efek yang ditimbulkan oleh amil itu adalah harokat yang 3, diantaranya yakni fathah, kasroh, dan sukun, atau huruf-huruf i'rab yang mengganti harokat tersebut. Kemudian awal munculnya i'rab. Pada awalnya i'rab merupakan cerita rekaan yang muncul dalam fenomena kebahasaan yang berkembang di kalangan kabilah-kabilah bangsa Arab. Seiring berjalannya waktu, cerita rekaan menjadi sesuatu yang baku dan diwariskan dari generasi sebelumnya ke generasi selanjutnya. Pada akhir abad pertama Hijriah, i'rab telah sempurna penyusunannya di tangan para ahli bahasa di Irak. Sebagaimana para peneliti sebagainya menyebutkan bahwa i'rab tidak terpelihara kecuali dalam bahasa sastra. Kemudian faedah dan maknanya. Seluruh ulama nahwu kecuali Abu Ali Muhammad bin Al-Mustanir berpendapat bahwa harokat-harokat i'rab menunjukkan berbagai macam makna berbeda yang memengaruhi kata-kata benda seperti fa'ala, seperti kata-kata benda, isim, ataupun huruf. Kemudian faedah dan makna. Seluruh ahli ulama nahwu kecuali Ali Muhammad bin Al-Mustanir berpandangan bahwa harokat-harokat i'rab menunjukkan berbagai macam-macam makna yang berbeda yang mempengaruhi kata-kata benda, seperti pada subjektif, objektif, ataupun genetif.
dan sebagainya. Harokat bisa menjadi petunjuk akan makna yang berbeda-beda. Kalau tidak, maka bagaimana mungkin orang Arab melestarikan dan menjaganya jika hal itu memberikan gambaran makna dan petunjuk. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu gharib. Pengertian gharib secara bahasa yaitu jauh, seperti dari salah potong apa mak panggil deh goroba goni. Pembahasan selanjutnya yaitu gharib. Gharib adalah lafaz yang tidak jelas maknanya yang digunakan oleh mereka yang fasih berbahasa dan ulama ahli bahasa yang bagus dalam bertutur tata bicara. Ketidakjelasan makna yang dimaksud dikarenakan belum pernah ditemukan atau digunakan sebelumnya, dan juga karena memang sudah umum digunakan pada masa sebelumnya, akan tetapi menjadi asing pada masa selanjutnya. Karena ketidakjelasan makna ungkapan tersebut, maka perlu penjelasan yang lebih lanjut. Perkembangan Pembahasan selanjutnya itu perkembangan gharib. Kemampuan umum manusia dalam kefasihan bahasa. Dalam bahasa Arab sendiri sudah memiliki perbedaan dari segi dialek bahasa dari berbagai suku. Dan suku Quraisy adalah suku dengan bahasa Arab yang paling fasih di antara bangsa yang lain. Dengan bahasa Al-Quran yang diturunkan, maka dengan bahasa tersebut kaum Arab tidak menemukan kesulitan dalam memahami Al-Quran. Kemudian setelah melebarnya kekuasaan Islam dan semakin banyaknya pemeluk agama Islam dengan pengaruh dari asimilasi budaya luar, bangsa Arab semakin jauh dari kefasihan, dan ini yang kemudian menjadi pemicu terbesar adanya kata gharib dalam Al-Quran. Di antaranya ada beberapa faktor. Yang pertama, adanya lafaz mustarok, taraduf, dan tadot dalam Al-Quran sendiri. Kemudian adanya makna baru dalam Islam yang tak pernah digunakan pada masa sebelumnya, baik itu masa jahiliyah ataupun zaman sebelumnya. Kemudian luasnya kosakata bahasa Arab. Yang terakhir, adanya bahasa Al-Quran yang memiliki kesamaan dengan bahasa yang lain. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya tutup, dengarkanlah pantun dari saya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Pemaparan ini akan ditutup oleh sebuah pantun. Jalan-jalan ke Malaysia, jangan lupa membeli pita. Cakep. Yang menonton jangan menatap mata saya, Cakep. nanti jatuh cinta. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.